Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen serta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa kembali bersama-sama berdiskusi, menimba ilmu pada mata kuliah hukum acara. Kemudian tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita curahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Oke, hari ini saya kelompok 5 bersama Sainah akan mempresentasikan mengenai mediasi di pengadilan agama. Yang pertama, pengertian mediasi di Pengadilan Agama Indonesia. Secara etimologi atau bahasa, mediasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu medier, yang berarti di tengah atau berada di tengah. Karena orang yang melakukan mediasi atau mediator itu harus menjadi penengah, orang yang bertikai. Nah, sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata mediasi itu diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat. Kemudian dari segi terminologi atau istilah, sebenarnya terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan yang tentunya berbeda-beda mengenai mediasi ini. Nah, salah satunya di sini definisi yang diberikan oleh Takdir Rahmadi yang mendefinisikan mediasi itu sebagai langkah yang diambil oleh seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian. Nah, dari pengertian mediasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi itu mengandung unsur-unsur. Yang pertama, mediasi adalah sebagai proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui proses perundingan. Yang kedua, dalam mediasi itu ada mediator. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Kemudian, mediator yang terlibat harus diterima oleh pihak yang bersengketa. Kemudian, mediator tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung. Kemudian, tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Prosedur perkara itu sangat penting untuk diketahui oleh para pihak yang bersengketa. Dengan mengetahui prosedur berperkara, maka para pihak itu akan tahu apa yang akan dilakukannya. Karena para pihak pada umumnya itu belum terbiasa dengan aturan hukum yang berlaku pada suatu instansi. Nah, di sini yang pertama, tata cara pengajuan perkara. Prosedur perkara pada tingkat pertama, gugatan dan permohonan itu didaftarkan dan diterima oleh meja 1. Nah, selanjutnya petugas meja 1 inilah yang akan membantu memeriksa kelengkapan berkas dari para pihak yang mengajukan perkara tadi. Selanjutnya,
menaksir panjer biaya perkara. Kemudian membuat slip pembayaran rangkap 4, antara lain lembar pertama itu warna hijau untuk bank yang bersangkutan, kemudian lembar 2 itu berwarna putih untuk penggugat atau pemohon, lembar 3 itu warna merah untuk kasir, dan lembar 4 itu warna kuning untuk dilampirkan berkas. Setelah itu, para pihak membayar panjer biaya perkara itu ke bank yang telah ditentukan, dan selanjutnya bukti setoran itu diserahkan kepada pemegang kas atau kasir untuk dibubuhkan tanda lunas dan diberi nomor pada skom. Petugas meja 2 menerima berkas perkara dari pemegang kas atau kasir dan mencatat dalam register induk perkara permohonan dan gugatan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum di skom tadi. Nah, selanjutnya menyerahkan satu rangkap surat gugat atau permohonan berikut skom rangkap pertama kepada penggugat atau pemohon. Selanjutnya di meja 2 itu menyerahkan satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah didaftarkan berikut skom rangkap pertama tadi kepada penggugat atau pemohon. Kemudian berkas perkara yang telah dicatat dalam register perkara itu diserahkan wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan melalui panitera. Kemudian tahap berikutnya yaitu persiapan persidangan. Nah, dalam persiapan persidangan ini ada beberapa proses. Yang pertama itu penetapan majelis hakim, yang kedua penunjukan panitera pengganti, yang ketiga penetapan hari sidang, yang keempat pemanggilan para pihak. Kemudian tahap selanjutnya yaitu proses persidangan. Yang pertama itu ada pembukaan, kemudian pendamaian atau mediasi oleh hakim, selanjutnya pembacaan surat gugatan atau permohonan, jawaban dari pihak tergugat atau termohon, kemudian replik, selanjutnya duplik, kemudian lagi pembuktian oleh para pihak, kemudian kesimpulan pihak-pihak, terus musyawarah majelis, dan yang terakhir yaitu pembacaan putusan. Kemudian mengenai mediator, menurut Perma nomor 1 tahun 2008, pengertian mediator yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Atau mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Kemudian persyaratan lain untuk menjadi mediator yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka, yaitu antara lain yang pertama, keberadaan mediator itu harus disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai hubungan keluarga, saudara atau semenda. Kemudian juga tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa. Kemudian juga tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak. Yang terakhir, tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. Adapun sisi peran kuat mediator jika ia melakukan hal-hal berikut dalam perundingan. Yang pertama yaitu mempersiapkan dan notolasi perundingan. Yang kedua, merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak. Yang ketiga, membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan harus untuk diselesaikan. Kemudian yang keempat, menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah. Dan yang terakhir,
membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah. Selanjutnya, dasar hukum mediasi. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar ideologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu asas musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, Undang-Undang 1945 adalah konstitusi negara Indonesia di mana asas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal di dalamnya. Terus yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Penjelasan pasal 3 menyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan. Selain itu, pasal 2 ayat 4 menyatakan ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Terus yang keempat, secara administratif, tipe ADR telah diatur dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja perusahaan swasta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang mediasi penyelesaian sengketa jasa konstruksi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang kelima, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HER atau 154 RBG. Yang terakhir, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Selanjutnya, proses mediasi di Pengadilan Agama Indonesia. Yang pertama, proses mediasi di Pengadilan Agama Indonesia. Proses mediasi adalah kewajiban dalam beracara di pengadilan agama dalam kasus perceraian. Mediasi sebagai usaha hakim atau pihak pengadilan agar proses perceraian bisa didamaikan dan tidak berlanjut pada sidang selanjutnya. Proses mediasi terdapat pada persidangan pertama. Urutan pada sidang pertama antara lain: yang pertama, hakim wajib menjelaskan kepada para pihak untuk menempuh mediasi.
Yang kedua, menyarankan para pihak untuk memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator. Yang ketiga, membuat penetapan mediator yang dipilih oleh para pihak. Yang keempat, apabila para pihak gagal memilih mediator, majelis menunjuk mediator dari salah satu hakim yang bersertifikat. Ketua majelis menunjuk anggota majelis yang memeriksa perkara. Yang kelima, setelah penunjukan mediator, majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi. Yang keenam, para pihak masuk ke ruang mediasi bersama dengan mediator untuk melakukan proses mediasi. Yang ketujuh, mediator memeriksa identitas para pihak dan menanyakan apa masalah yang menyebabkan terjadinya pertikaian. Kedelapan, jika upaya mediasi berhasil, maka kedua belah pihak menandatangani akta perdamaian yang disaksikan oleh mediator. Yang kesembilan, jika upaya mediasi gagal, maka mediator tentukan sidang selanjutnya. Kesepuluh, para pihak menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan laporan mediasi yang berhasil. Yang terakhir, mediator wajib memberitahukan secara tulis kepada hakim bahwa mediasi gagal. Yang kedua, mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Kebijakan Mahkamah Agung yang mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Ada beberapa kekhususan Perma Nomor 1 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak dan kewajiban para pihak. Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut. Yang pertama, hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, advokat atau akademisi hukum. Yang kedua, profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam poketa. Yang ketiga, hakim majelis pemeriksa perkara pasal 8 ayat 1. Yang kedua, jangka waktu mediasi. Jangka waktu mediasi memiliki batas waktu yang telah ditentukan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, proses mediasi berlangsung selama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau mediator yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim dan atas dasar kesepakatan para pihak. Yang kedua, apabila masih kurang dalam waktu 40 hari, maka waktu mediasi dapat ditambah selama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari. Yang ketiga, jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara. Yang keempat, jika diperlukan dan atas kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilaksanakan secara jauh dengan menggunakan alat komunikasi. Yang ketiga, mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan merupakan bentuk pembaruan dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, penyempurnaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peraturan. Adapun dalam proses mediasi di pengadilan agama diatur prosedur beracara mediasi. Yang pertama, ada tahap pra-mediasi,
Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi selama 40 hari kerja. Yang kedua, ada tahap proses mediasi. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resum perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Yang ketiga, mediasi mencapai kesepakatan. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Terus yang terakhir, mediasi tidak mencapai kesepakatan. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Sekian pemaparan dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.